Halo teman-teman, di sini aku mau menjelaskan tentang konsep diri dan memberikan contoh kasusnya. Sebelum ke materi, perkenalkan, namaku Nabila Geria Rohimah, NB 11524000114. Kelas AIF, mata kuliah Psikologi Komunikasi, dosen pengampu. Dia Puspitasari, S. Sosio, M. CMI, Kom. Pengertian konsep diri. Konsep diri adalah pandangan seseorang, terbentuk dari pengalaman pribadi dan cara orang lain menilai dirinya seperti siapa saya, bagaimana saya ingin dilihat orang lain, dan sebagainya. Konsep diri menurut para ahli. Pertama, Carl Rogers menyatakan bahwa konsep diri terbagi menjadi 3, yaitu diri nyata, real self, diri ideal, ideal self, dan kesesuaian diri self. Congruence, yaitu sejauh mana persepsi terhadap diri saat ini selaras dengan gambaran diri yang diinginkan SSDW 2012. Kedua, menurut Cooley, pembentukan konsep diri The Looking Glass Self terjadi melalui 3 tahap yang berkaitan, yaitu seseorang membayangkan cara dirinya dilihat oleh orang lain, seseorang membayangkan cara individu lain menilai penampilannya, dan seseorang akan merasa sakit atau bangga berdasarkan yang dirinya rasakan. Cooley menganalogikan proses ini seperti seseorang yang bercermin. Kita melihat diri kita tidak secara langsung, tetapi melalui pantulan persepsi orang lain. Jenis-jenis konsep diri. Pertama, konsep diri fisik, yaitu pandangan terhadap penampilan dan kondisi tubuh. Contoh, merasa percaya diri dengan bentuk tubuh yang dimiliki. Kedua, konsep diri psikologis, yaitu persepsi terhadap kepribadian, kecerdasan, emosi, dan bakat. Ketiga, konsep diri sosial, yaitu bagaimana individu melihat dirinya dalam berhubungan dengan orang lain. Contoh, peran sebagai mahasiswa organisasi. Konsep diri mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Konsep diri yang positif akan membuat komunikasi menjadi terbuka dan lebih percaya diri. Konsep diri yang negatif akan membuat komunikasi menjadi tertutup, ragu, dan defensif. Nah, setelah memahami pengertian konsep diri, jenis, dan pengaruh konsep diri terhadap cara seseorang berkomunikasi, kali ini Bila akan memberikan contoh studi kasus beserta analisisnya agar teman-teman lebih paham apa sih konsep diri itu. Bila mengambil contoh pengaruh media sosial terhadap konsep diri. Pernah gak sih waktu kalian scroll Instagram tuh kalian mikir kalau hidup kalian kurang? Seperti saat lihat orang lain kelihatan selalu bahagia, kalian mulai mikir kenapa hidupku gak kayak mereka. Nah, di era digital sekarang, media sosial menjadi tempat baru yang memantulkan siapa kita. Media sosial sering membentuk atau memengaruhi konsep diri melalui likes, komentar, dan validasi publik. Video ini akan bahas tentang pengaruh media sosial terhadap konsep diri. Seorang pengguna aktif Instagram yang perlahan ngerasa minder dan akhirnya berubah agar diterima secara sosial. Charles Cooley menjelaskan bahwa kita membentuk konsep diri dari bagaimana kita percaya orang lain melihat kita. Di era media sosial, cermin itu adalah layar ponsel, like, komentar, dan jumlah pengikut menjadi bentuk refleksi sosial yang memengaruhi harga diri. Teori ini sangat relevan dengan perilaku pengguna media sosial saat ini. Contoh, seorang mahasiswi bernama Alia aktif di Instagram. Awalnya ia suka menonton konten makeup dan lifestyle, tapi lama-lama ia mulai merasa insecure. Yang dialami Alia saat ini adalah contoh nyata dari banyak pengguna media sosial. Ia mulai menggunakan Instagram untuk hiburan, tapi tanpa sadar, media itu mulai mengubah caranya melihat diri sendiri. Seiring berjalannya waktu, Alia mulai meniru gaya influencer seperti cara berpakaian, caption, pose, bahkan gaya bicara. Dan setiap kali unggahannya hanya memiliki like sedikit, ia merasa gagal. Disinilah terlihat bagaimana media digital mampu membentuk perilaku dan konsep diri seseorang. Dari rasa kagum, muncul dorongan untuk meniru. Dari rasa ingin diterima, muncul ketergantungan akan validasi sosial. Bahwa media sosial telah menjadi ruang pencitraan. Tempat konsep diri dibentuk bukan oleh siapa kita sebenarnya, tapi oleh bagaimana kita ingin dilihat. Analisis teori. Dalam psikologi komunikasi,
Perilaku Alia dapat dijelaskan dengan dua teori utama yaitu, pertama, teori cermin sosial menurut Cooley. Alia membentuk konsep dirinya berdasarkan reaksi orang lain di dunia maya. Like, komentar, dan view menjadi tolok ukur nilai diri. Kedua, teori konsep diri menurut Rogers. Terjadi ketidaksesuaian antara self-ideal, citra yang diinginkan, dan self-real, diri sebenarnya. Ketidakseimbangan ini menimbulkan stres, rasa tidak puas, dan perilaku kompulsif di media sosial. Media sosial memiliki dua sisi. Ia bisa membangun kepercayaan diri jika digunakan untuk mengekspresikan diri secara positif. Namun, jika digunakan sebagai alat pembanding, maka bisa menimbulkan kecemasan sosial dan konsep diri negatif. Solusi kasus. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar tidak kehilangan diri di dunia digital? Pertama, batasi waktu layar dan konsumsi konten dengan sadar. Kedua, pilih akun yang inspiratif, bukan yang membuatmu merasa rendah diri. Ketiga, bangun konsep diri positif di luar dunia maya. Dengan kesadaran digital, kita bisa tetap menikmati media sosial tanpa terjebak dalam ilusi kesempurnaan. Jangan gunakan media sosial sebagai ajang pencitraan diri yang membentuk persepsi sosial terhadap siapa kita sebenarnya. Dengan menyadari pengaruh media terhadap konsep diri, maka kita harus menggunakannya dengan sadar seperti untuk berbagi kebaikan, inspirasi, dan menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan versi yang dibuat demi validasi. Kesimpulan, konsep diri adalah cara kita memandang diri kita sendiri yang terbentuk dari pengalaman pribadi dan dari cara orang lain menilai diri kita seperti siapa saya, bagaimana perasaan terhadap diri sendiri, dan bagaimana saya ingin dilihat orang lain. Konsep diri yang positif akan membuat komunikasi menjadi terbuka dan lebih percaya diri, sedangkan konsep diri yang negatif akan membuat komunikasi menjadi tertutup, ragu, dan defensif. Dengan ini, konsep diri yang positif sangat penting bagi kita agar komunikasi menjadi lebih terbuka. Seperti halnya saat menggunakan media sosial, kita harus menggunakan media sosial dengan bijak, seperti berbagi kebaikan dan bukan sebagai ajang pencitraan diri agar terlihat lebih di mata orang lain.